Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita mampu menjalankan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas halaman 587. 587. Nah, sebentar lagi habis itu ya. Semoga sebelum Ramadan udah habis. Perang Hunain ya. Bentar. (587). Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Fathu Mekah yang episode yang terakhir, di mana di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa Rasulullah mengutus beberapa orang untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitaran Mekah. Jadi berhala-berhala yang ada itu tidak hanya ada di dalam Ka'bah, tetapi juga ada di sekitaran Mekah. Yang kemudian kemarin Khalid bin Walid setelah menghancurkan salah satu berhala namanya berhala Uzza. Nah, di situ setelah dihancurkan Khalid bin Walid kembali kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau melihat sesuatu? Khalid menjawab, tidak. Berarti kamu belum tuntas dalam menghancurkannya. Sehingga Khalid bin Walid disuruh kembali lagi besoknya. Setelah besoknya kembali lagi, kemudian dihancurkan, ternyata di situ keluarlah penghuninya. Nah, ternyata patung berhala Uzza itu ada penghuninya, yaitu seorang perempuan yang berkulit hitam dan sedang telanjang. Jadi dari sekian berhala itu ada 2 berhala yang ada penghuninya dan sama-sama perempuan berkulit hitam. Saya tidak tahu kenapa asal mulanya kok bisa ada perempuan itu dari mana, kemudian berarti sesajen selama ini yang diberikan kepada berhala dimakan orang itu ya, bisa jadi ya. Nah, setelah itu kemudian tidak ada lagi hijrah ke Madinah karena Mekah dan Madinah sudah dikuasai oleh umat Islam. Hari ini kita akan membahas tentang Perang Hunain. Jadi ada beberapa suku, orang Quraisy sudah selesai ya, orang Yahudi sudah selesai dengan Perang Khaybar, orang Quraisy sudah selesai dengan Fathu Mekah, tetapi ada beberapa suku yang belum tunduk kepada Islam. Nah ini, hari ini akan kita bahas, yaitu suku-suku yang belum tunduk kepada umat Islam. Kemudian Rasulullah berangkat ke Hunain, pasukan Islam kocar-kacir. Nah ini sempat, kenapa kok bisa kocar-kacir? Karena umat Islam sempat menyombongkan diri. Ya, karena apa? Umat Islam sekarang sudah banyak sekali jumlahnya, berarti nggak mungkin terkalahkan. Nah gitu ya, ada perasaan sombong. Kemudian kaum muslimin kembali berkumpul dan kemudian harta rampasannya sangat-sangat banyak sekali nanti ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini kita sudah masuk periode ketiga sejarah kehidupan Rasulullah. Fase yang pertama yaitu perjuangan dan peperangan, fase yang kedua berbagai kabilah dan bangsa yang berlomba-lomba memeluk Islam. Nah setelah
Setelah perang Hunain, perang Taif, setelah itu utusan-utusan datang kepada Rasulullah untuk menyatakan masuk Islam berbondong-bondong. Nah, kemudian nanti Rasulullah haji wada, di situ ada 134.000 orang yang sudah masuk Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah walaupun umat Islam sudah menaklukkan kota Makkah, tetapi ada beberapa suku yang masih merasa kuat dan bernyali, yang nggak mau tunduk kepada kekuasaan Islam seperti suku Hawazin dan Sakif. Ada beberapa suku lain yang bergabung dengan barisan mereka seperti Nasr, Juzam, Sa'ad bin Bakar, dan beberapa dari Bani Hilal. Ini beberapa suku yang masih membangkang. Kesemua suku yang membangkang ini berasal dari keturunan Qais Ailan. Suku-suku ini merasa bahwa mereka masih memiliki kemuliaan sehingga tidak mungkin tunduk di bawah bendera kaum muslimin. Mereka masih yakin lebih kuat. Mereka memilih bergabung dengan Malik bin Auf An-Nasari. Ini pemimpin mereka. Dan membulatkan tekad untuk memerangi kaum muslimin. Kemudian Malik bin Auf, pemimpin mereka itu menyuruh orang-orang itu untuk membawa seluruh harta benda wanita dan anak-anak. Nah, ini tidak umum. Biasanya kalau perang itu kan laki-laki saja yang ikut. Ini bojone dikon nggawa, anake dikon nggawa, sing duwe kambing dikon nggawa, duwe sapi dikon kabeh. Sing duwe ayam kon nggawa. Iki perang ta lapo gitu ya. Sehingga mereka berangkat hingga sampai di Autas dan singgah di sana. Jarak dari lembah Autas ke Mekah lebih kurang 10 mil jika ditempuh dari Arafah. Kemudian setelah pasukan musuh singgah di Autas, mereka semua berkumpul. Nah, ini ada sesepuh. Kita itu biasanya punya sesepuh ya. Dia itu punya sesepuh. Sesepuh itu singkatannya apa? Disesep ampuh. Sesepuh. Namanya Duraid bin Asimah. Ini sesepuh, orang tua. Yang buta, ya, sesepuh yang sudah tua, renta dan buta, tapi dia punya pengalaman yang banyak. Nah, kelebihannya daripada orang tua kita itu kan punya pengalaman yang banyak. Kemudian dia tanya, lembah apa ini? Orang-orang menjawab, ini lembah Autas. Nah, ini kira-kira kondisi Hunain. Nah, Hunain itu posisinya di sini tadi. Ini kan Mekah ya. Nah, ini gak kelihatan ini. Nah, ini Mekah. Kemudian ini Hunain, ini Taif. Ya. Saya kembalikan lagi. Itu ya. Nah, itu posisinya. Kemudian aduh. Nggak bisa kayak tadi. Nggak bisa kayak tadi. Nah, kemudian orang tua tadi, sesepuh tadi mengatakan, ini adalah tempat yang baik untuk kuda, bukan tempat yang tinggi dan bebatuan. Dan bukan pula tempat yang datar dan lunak tanahnya. Ya wis pas lah tempatnya. Tapi kenapa aku kok mendengar suara unta, suara keledai, suara anak-anak, suara kambing? Nah, ini mau perang atau mau menggembala kambing? Kabeh digowoi kabeh. Sayang di Arab itu kok ono wong ternak ayam ya, ono ternak ayam digowo kabeh ya, ono kucing digowo kabeh. Kemudian orang-orang bilang Malik bin Auf telah menggiring manusia beserta kaum wanita, harta benda, anak-anak disuruh bawa semua. Kemudian Duraid tadi selaku sesepuh memanggil Malik bin Auf. Ya, kenapa kok dibawa semuanya? Ini enggak umum. Ya. Kemudian Malik menjawab, aku ingin setiap orang melibatkan keluarga dan harta bendanya dalam peperangan ini. Merasa bahwa semuanya biar punya andil gitu ya. Semuanya biar punya kontribusi. Jadi disuruh ikut semua. Nah, tapi Duraid nggak setuju selaku orang tua. Ini bukan perang, melainkan menggembala kambing. Apakah ini bisa menolong orang yang sudah kalah?
Kalaupun sekiranya pasukanmu meraih kemenangan, sejatinya tidak ada yang berguna dari bawaanmu kecuali para laki-laki yang membawa pedang dan tombaknya. Nanti mesti yang perang ya yang lanang. Maksud anak-anak ikut terang kan nggak mungkin. Sebaliknya, bila pasukanmu kalah, justru kamu akan mencemarkan keluarga dan harta bendamu. Kemudian nasihatnya Duraid, wahai Malik, bawalah mereka ke tempat tinggal yang aman dan terlindung, nggak usah dibawa. Barulah kamu hadapi kaum muslimin dengan pasukan inti yang laki-laki saja. Sekiranya kemenangan berpihak kepadamu, maka apa yang ada di belakangmu tetap aman. Jika engkau kalah, maka paling tidak keluarga dan harta bendamu masih selamat, gitu loh. Engkau nek kalah itu istrimu, anak-anakmu, harta bendamu selamat, jangan dibawa semua. Tetapi Malik tidak mau nerima. Nah, dengan congkaknya Malik menolak saran Duraid yang sudah tua tadi. Aku tidak mau menerima saranmu karena engkau sudah tua renta dan pikiranmu juga sudah tumpul. Nah, ini tidak dihargai gitu ya. Dan Malik benci bila ada orang yang menyebut nama Duraid maupun buah pikirannya. Nah, orang-orang itu lebih milih Malik. Ya, maka seluruh orang-orang Hawazin menjawab, ya kami mengikuti arahanmu. Jadi ya sudah, tetap membawa seluruh harta bendanya dibawa ikut perang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah berangkat dari Mekah menuju Hunain pada hari Sabtu, ya, bertepatan 19 hari semenjak Rasulullah masuk Mekah. Jadi setelah Fathu Mekah, 19 hari setelah itu menuju Hunain. Dengan 12.000 personil. 12.000 itu adalah 10.000 orang yang dari Madinah kemarin itu kan 10.000 Fathu Mekah. Ditambah 2.000 orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam. Yang baru mu'alaf. Tambahannya 2.000 berarti 12.000. Gitu ya. Jadi 2.000 ini orang Mekah, 10.000 orang Madinah. Kemudian, nah selebihnya adalah penduduk Mekah yang baru saja masuk Islam, mu'alaf, masih lemah imannya. Kemudian Rasulullah meminjam 100 pasang baju besi dan kelengkapannya dari Sofwan bin Umayyah dan menjadikan Atab bin Usaid sebagai penanggung jawab urusan Mekah selama beliau tinggal. Jadi Madinah ditinggal ada pengganti, Mekah ditinggal juga ada pengganti. Jadi yang memegang sementara urusan Mekah. Nah, kayak sekarang ini Prabowo keluar negeri, siapa saya megang urusannya Indonesia, diserahkan kepada yang diamanahi. Nah, saat petang hari, malamnya, ada seorang prajurit berkuda yang datang menemui Rasulullah seraya berkata, aku telah melintasi bukit ini dan itu. Ketika itu aku melihat suku Hawazin keluar bersama seluruh harta benda dan hewan ternak. Mereka menuju Hunain. Jadi Rasulullah diberitahu sama sahabat itu loh, orang-orang Hawazin itu digowo kabeh, binatang ternaknya, kambingnya, untanya, keledainya, nah gitu ya. Kemudian Rasulullah tersenyum dan mengatakan itu adalah harta rampasan kaum muslimin besok insya Allah. Nah, kalau menang, itu semua akan menjadi harta rampasan umat. Makanya nanti besok itu banyak sekali harta rampasannya. Pada malam itu beliau menugasi Anas bin Abu Marsad Al-Ghanawi untuk jaga malam. Nah, kemudian di tengah perjalanan menuju Hunain, pasukan muslim itu melewati sebuah pohon besar yang dikenal dengan nama Zatu Anwat. Ini ada pohon besar, pohon yang dikultuskan sama orang-orang kafir Quraisy dulu. Nah, kira-kira begini ya, Zatu Anwat. Ini kayaknya di Bali nih ya. Jadi ada di pohonnya itu disarungi, ya, terus dikasih makanan gitu ya. Nah, dahulu orang-orang Arab itu terbiasa menggantungkan senjata mereka di pohon itu. Senjatanya digantungkan. Kemudian menyembelih kambing, menyembelih unta di sekitarnya. Kemudian kayak ada ritual begitu ya. Ya, itu kan animisme, dinamisme begitu zaman dulu. Nah, melihat hal itu,
Sebagian pasukan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami zatu anwat sebagaimana mereka memiliki zatu anwat. Nah, mereka kan punya pohon yang dikultuskan. Nah, kita juga tolong buatkan dong seperti itu. Mencari pohon yang lain yang kemudian dikultuskan seperti zatu anwat dan gak kalah sama mereka. Akhirnya kemudian Rasulullah menjawab agak sedikit marah begitu ya. Allahu Akbar. Kultum walladzi nafsi Muhammad biyadihi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kama qala qaumu Musa. Ya, ucapanmu ini sama dengan ucapannya kaumnya Nabi Musa. Apa ucapan kaumnya Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kaumnya Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Musa, buatkan Tuhan atau berhala buat kami sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala. Nah, orang Yahudi itu kan menyembah patung anak sapi, ya. Nah, itu mereka minta dibuatkan Nabi Musa patung, tapi Nabi Musa nggak mau, akhirnya mereka buat sendiri. Siapa yang buat patung anak sapi? Namanya Samiri dalam Al-Quran ya. Qala innakum qaumun tajhalun. Musa menjawab, sesungguhnya kalian adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah. Inna hasanan latar kabun nasanan mangkana qablakum. Itu adalah pola kebiasaan dan kalian benar-benar mengikuti pola kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Jadi Rasulullah ya marah karena ya sudah bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, kok minta dibuatkan pohon yang pohon itu dikultuskan. Kemudian, nah orang-orang Islam itu merasa sombong. Kenapa? Karena mereka melihat banyaknya pasukan yang berada di barisan kaum muslimin, 12.000. Ya, uang kemarin musuh Romawi 3.000, musuh 200.000 aja Romawi nggak bisa mengalahkan, apalagi ini 12.000, berarti kan tidak terkalahkan gitu ya. Sehingga mereka itu berbangga diri, di hatinya itu terbesit rasa sombong. Dia mengatakan apa? Kali ini kita tidak mungkin bisa dikalahkan. Nah, gitu ya. Perang Badar aja 300 musuh 1.000 menang, perang Uhud 1.000 musuh 3.000 ya draw gitu ya. Terus apalagi kemarin tuh perang Ahzab 3.000 musuh 10.000 menang. Lah ini 12.000. Nah, maka efek kata-kata inilah yang mengakibatkan Rasulullah beserta pasukannya mendapat kesulitan di medan perang. Yang biasanya lancar-lancar akhirnya gara-gara ada perasaan sombong akhirnya menemui kesulitan. Nah gitu ya. Ini sering terjadi kalau misalkan kemarin waktu manasik itu ada pengalaman jamaah begitu ya, yang sering umroh dan sering haji. Kemudian dia cerita bahwa ada temannya begitu yang baru pertama kali haji, baru pertama kali ke Mekah, ya tidak tahu jalan. Kemudian dia merasa bahwa iku lo paling kok kesasar gitu ya. Dia merasa sombong bahwa aku iku wis balik-balik nang Mekah, wis apal dalan. Dek iku cetas pertama kali ke Mekah mesti kesasar. Ya ternyata dia sendiri yang kesasar ketika pulang. Dan kesasarnya gak main-main, 8 kilo. Dan itu sudah wis kadung nggawa barang akeh gitu ya. Nah, ini karena rasa sombong ya. Nah, ini ada sebuah ungkapan, jika kamu tidak berbuat dosa, sungguh aku mengkhawatirkanmu pada perkara yang lebih besar daripada itu, yaitu ujub, yaitu sombong pada diri sendiri. Ketika kemudian alhamdulillah ada jamaah di sini tuh yang bisa konsisten menghindarkan dirinya dari dosa, bisa konsisten jamaah maghrib, subuh, isya, nik masjid gitu ya. Maka setan itu tidak lagi menggoda dengan dosa, tapi setan itu menggoda dengan rasa ujub. Bah, tonton tak sak Kecamatan Gresik iki sing paling rajin sholat jamaah iki aku. Nah, mana ya muncul rasa begitu.
muncul rasa paling baik sendiri. Nah, itu sudah kemudian perkara yang lebih besar daripada kita berbuat dosa. Karena dosa pertama kali yang terjadi di surga itu ya kesombongan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian pastikan Islam tiba di Hunain pada malam Selasa malam tanggal 10 Syawal. Sementara Malik bin Auf itu kan sudah sampai lebih dulu. Kemudian tentaranya itu ditaruh di lembah-lembah di situ, di singit-singit no di situ ya. Kemudian Malik memberikan perintah kepada semua pasukan untuk menyerang pasukan kaum muslimin dengan tiba-tiba. Jadi ketika di penghujung malam Rasulullah mempersiapkan pasukannya, jadi sudah mulai jalan subuh-subuh. Rasulullah tidak tahu kalau ternyata di bukit-bukit itu sudah dipasangi pasukan semua. Dan ketika masuk waktu subuh, mereka berjalan menuju lembah Hunain, tiba-tiba langsung dihujani dengan anak panah dari sudut-sudut itu. Akhirnya umat muslim kaget kan? Sehingga kemudian, nah ini, sekonyong-konyong pasukan kaum muslim dihujani anak panah secara serentak dan tiba-tiba, kaget. Akhirnya kemudian tentara Islam berbalik mundur dan kocar kacir. 12.000 itu kocar kacir. Tadi saya sampaikan kan kanan kiri itu kan pebukitan. Diserang kanan kiri, depan belakang, wah bingung kabeh. Nah ini karena rasa sombong tadi. Ini merupakan satu kekalahan yang parah, hingga Abu Sofyan yang baru saja masuk Islam pun berkata, kekalahan mereka ini tidak akan berhenti kecuali kalau kita itu mundur hingga ke Laut Merah. Dalam keadaan yang genting seperti ini, Jabalah atau Qalada bin Al-Hambal berteriak, ini saatnya menjadi pahlawan di waktu sahur. Kemudian Rasulullah berseru, halummu ilayya ayyuhan nas, ana Rasulullah, ana Muhammad ibnu Abdullah. Wahai seluruh manusia, kemarilah. Saya ini Rasulullah, jangan pergi, jangan kocar kacir. Saya Muhammad bin Abdullah. Nah, ketika carut marut itu, yang masih di sekitar Rasulullah itu cuma beberapa orang. Ada yang mengatakan cuma 12 orang, ada yang mengatakan 80 sahabat, ada yang mengatakan 100 orang. Bayangkan dari 12.000 yang masih stay di situ cuma 100 orang. Berarti kan sudah semerawut semua itu ya. Nah, Ibnu Umar berkata, aku saksikan pada hari Hunain orang-orang tercerai-berai berlari meninggalkan Rasulullah, dan yang tetap kokoh menemani beliau kala itu tidak sampai 100 orang. Ya, ini betapa umat muslim sudah porak-poranda. Di tengah situasi seperti itu, terlihatlah keberanian Rasulullah yang tiada bandingnya. Rasulullah merangsek ke arah orang-orang kafir dengan memacu kendaraannya sambil berteriak, aku adalah seorang nabi, bukan pendusta. Aku adalah putra Abdul Muthalib. Kemudian Abu Sofyan bin Al-Haris langsung memegangi tali kekang kendaraan beliau, dan Abbas bin Abdul Muthalib segera memegangi pelana kendaraan Rasulullah agar tidak lari. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma anzil nasruka, ya Allah, turunkanlah pertolonganmu. Turunkanlah pertolonganmu. Kemudian kaum muslimin kembali berkumpul. Pasukan Islam bersatu kembali dan meneruskan peperangan. Jadi setelah dipanggil semua, Rasulullah meminta pamannya Abbas bin Abdul Muthalib yang memiliki suara paling banter untuk memanggil kembali sahabat-sahabatnya. Kemudian Abbas berteriak, mana orang yang pernah berikrar di bawah pohon yang 1200 bai'atur ridwan, mana ini orang yang berbaiat katanya mau setia sama Rasul kok hilang kabeh. Nah, demi Allah saat itu mereka mendengar teriakanku, segera saja mereka berbalik dan kembali menuju Rasulullah seperti anak lembu yang mendengar lengukan induknya. Iling kabeh uyo sih, kita kan tidak boleh lari, harus kembali.
Kemudian mereka menjawab, kami mendengar seruanmu, kami mendengar seruanmu, balik lagi. Setelah itu secara khusus seruan ditujukan kepada mana orang Ansor, mana orang Ansor, balik. Mana orang Muhajirin ini, balik. Nah, lebih khusus lagi seruan ditujukan kepada Bani Al-Haris bin Al-Khazraj. Mana Bani Al-Haris? Dengan itu kelompok-kelompok Islam mulai kembali satu demi satu hingga bersatu lagi seperti sebelum terjadi peperangan. Jadi balik lagi 12.000 kumpul. Kemudian kedua belah pihak saling menyerang dengan dahsyatnya. Rasulullah memandang ke arah medan pertempuran yang begitu sengit, kemudian bersabda, Al-an hamiyal watis, kini peperangan berada pada puncaknya. Kemudian Rasulullah mengambil segenggam pasir, kemudian ditabur-taburkan kepada musuh. Ditabur-taburkan kepada wajahnya musuh, seraya mengatakan, sahatil wujuh, butalah mata kalian. Ya, karena mukjizat ya, akhirnya mungkin ditabur-tabur gini aja itu sudah kelilipan kabeh ya. Nah, ketika kelilipan itu, akhirnya orang itu kan bingung ya. Nah, berikutnya tak seorang pun yang terkena lemparan pasir itu melainkan matanya penuh dengan butiran pasir sehingga kesulitan melihat. Jadi mungsunin yang ngarep, dia nganunin yang samping ngambil buri kayak orang apa namanya itu lomba air itu loh, pukul air itu ya, tutup matanya. Ya, kondisi itu menyebabkan daya serang mereka melemah dan barisan mereka menjadi kocar-kacir. Akhirnya ya mereka yang kocar-kacir. Nah, tidak berapa lama setelah Rasulullah melemparkan pasir ke wajah-wajah musuh, mereka mengalami kekalahan yang telak. Korban mereka yang terbunuh dari Sakif itu mencapai 70 orang. Dengan kekalahan musuh, kaum muslimin mendapatkan ghanimah berupa harta benda yang sangat banyak. Tadi kan senjata-senjata, para wanita, anak-anak menjadi tawanan. Nah, inilah tahap-tahap peperangan sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat 25, bisa dibuka halaman 592. Wa yauma Hunain ya. Yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian, ya kan, congkak. Falam tuhni ankum syai'an, maka jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun. Wadaqat alaikumul ardu bima rohubat summa wallaitum mudbirin. Dan bumi yang luas itu terasa sempit oleh kalian, kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya, wa alal mu'minina, dan kepada orang-orang beriman, wa anzala junudan lam tarauha. Kemudian Allah menurunkan bala tentara yang kalian tidak dapat melihatnya. Wa'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang kafir. Nah, ini surah Taubah ayat 25 sampai 26 itu menerangkan tentang perang Hunain. Nah, di situ jelaskan wa yauma Hunain ya, dan hari Hunain. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunain. Oh, kebalik ini ya. Id a'jabatkum. Ini 25. Ya, yang benar yang ada di buku itu ya. Summa wallaitum mudbirin. Nah, ini sudah tadi. Kemudian Allah menurunkan ketenangan ya bagi mereka. Setelah musuh mengalami kekalahan telak, sebagian mereka ada yang, nah ini, setelah musuh yang sekian banyak itu kalah, mereka kocar-kacir ke 3 tempat, yaitu ke Taif, ke Nakhlah, dan ke Autas. Nah, lari ke 3 tempat.
Nah, ke Nakhla dan ke Autas ini dengan mudah ditaklukkan. Tapi yang susah itu ke Taif. Nah, ini nanti ada perang Taif. Itu susah, bahkan sampai terakhir tidak bisa ditaklukkan Taif ini ya. Karena di situ ada apa namanya benteng-benteng yang besar. Kemudian Rasulullah segera mengirimkan satu unit pasukan ke arah Autas dan menunjuk Abu Amir al-Ash'ari sebagai pemimpinnya. Setelah terkejar terjadi peperangan singkat antara kedua belah pihak dan akhirnya pasukan musyrikin dapat dikalahkan yang ke Autas. Kendati dalam pertempuran ini Abu Amir al-Ash'ari gugur. Sementara sekelompok pasukan penunggang kuda kaum muslimin mengejar orang yang lari ke Nakhlah. Jadi yang ke Autas dan di Nakhlah dikejar. Duraid bin Asimah berhasil ditangkap dan dibunuh oleh Robi'ah bin Rufai. Nah, yang lari ke Taif itu Rasulullah sendiri yang memimpin pengejaran ke sana setelah mengumpulkan ghanimah di Hunain. Jadi ghanimah yang sekian banyak dikumpulkan di Hunain, ditaruh di Ji'ronah. Nah, bagaimana rincian ghanimah yang sekian banyak itu? Ada 6.000 orang tawanan. Mau bayangkan 6.000 tawanan itu ya wanita, ya anak-anak, gitu kan. 24.000 ekor unta. Oh, kok dibagi-bagi ini. Abu Sofyan dapat 100 ekor unta. Anaknya yang pertama dapat 100 ekor unta. Anaknya yang kedua dapat 100 ekor unta. Nah, kalau satu unta itu harganya sama dengan sapi, 25 juta kali 100. 100 kali 25 juta itu berapa? 2,5 miliar ya. Oh, itu luar biasa itu. 100 juta. 100 unta. Nah. Kemudian 40.000 ekor domba dan 4.000 ukiyah perak. Ini nanti dibagi-bagikan setelah perang Taif. Yang menjadi masalah adalah yang paling banyak bagiannya itu orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Sedangkan orang-orang Ansor yang sudah lama masuk Islam dapat bagian sedikit. Nah, itu nanti terjadi keirian. Orang Ansor iri kepada orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Nah, katanya Rasulullah, ini pentingnya. Kenapa kemudian mu'allaf itu masuk asnaf as-samaniyah? Karena mereka imannya masih lemah. Jadi suatu harus didukung dengan harta benda. Sedangkan orang-orang Ansor kan imannya sudah kuat. Kemudian Rasulullah nawarkan, kalian pilih mana? Harta atau pilih saya? Mereka dapat harta sekian banyak, tapi mereka tidak mendapatkan saya. Maksudnya apa? Saya akan kembali ke Madinah, saya akan tinggal di Madinah, dan saya akan meninggal di Madinah. Nah, gitu ya. Makanya Rasulullah kan meninggalnya di Madinah. Maka kemudian kaum Ansor, kami ridho ya Rasulullah, kami tidak butuh harta benda, kami lebih memilih engkau. Nah, gitu. Jadi Rasulullah lebih memilih kembali ke Madinah bersama orang-orang Ansor. Rasulullah memerintahkan agar tawanan dan harta itu dikumpulkan sementara di Ji'ronah, tidak boleh dibagi dulu, sampai kemudian setelah perang ke Taif. Kemudian beliau menunjuk Mas'ud bin Amru al-Ghifari sebagai penanggung jawabnya. Harta rampasan ini tidak boleh dibagikan, ya, kecuali sepulang dari pengejaran musuh yang lari ke Taif. Nah, nanti setelah perang dari Taif baru dibagikan, dan itu kemudian menjadi, lah dengan ikut perang berapa hari itu pulang-pulang sudah mendapat 2,5 miliar. Nah, itu kan kaya mendadak. Ya, apalagi 24.000 apa namanya? Sapi ya, 2 unta ya, 25 juta. 25 juta dikali 24.000. Oh, kalkulator sampai gak cukup. 600 miliar. 600 miliar itu baru untanya saja. Belum domba. Domba itu 40.000. Misalkan nek sak domba itu 3,5 juta ya. Nah, dikali 40.000.
Oh, 140 miliar. Nah, itu ghanimahnya. Kemudian belum lagi perak. Ya, belum lagi tawanan. Tawanan itu kalau membebaskan itu ada biayanya, ada tebusan tawanan. Satu tebusan kalau nggak salah 4.000 dinar. Ya, itu betapa kemudian peperangan itu menghasilkan ghanimah, yang ghanimah itu tidak sedikit. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perang Hunain. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu perang Taif. Kemudian nanti yang paling terakhir itu adalah perang Tabuk. Setelah itu kemudian nggak ada perang-perangan lagi. Habis itu utusan-utusan. Setelah utusan Haji Wada, setelah Haji Wada Rasulullah sakit, baru kemudian Rasulullah meninggal dunia. Semoga nanti Ramadan itu kan Maret ya. Semoga sebelum Maret nanti bisa kita tuntaskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Allahumma fa'alana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.